wan nasihatu lil muslimina was-sakha'u wa husnudz dzan. Dan termasuk daripada ketaatan hati adalah an-nasihatu lil muslimin, menasihati bagi orang-orang muslim. Apa sih arti nasihat itu? Nasihat itu artinya adalah hiyazatul hadzi lil mansuh. Artinya menyerahkan bahagian yang terbaik untuk objek atau orang yang dinasihati. Atau dalam ungkapan lain, iradatul khair lil mansuh, menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati itu. Itu arti nasihat. Kita menginginkan dari dalam hati kita yang tulus kebaikan untuk orang lain, lalu kita memberikan kepadanya arahan-arahan yang baik. Itu adalah nasihat. Dan itu termasuk daripada ketaatan hati. Karena rasa peduli kepada orang muslim yang lain, ketika ia melakukan kesalahan, kita peduli untuk menegurnya, itu atas dorongan hati, panggilan jiwa. Kasihan kita melihat dia melakukan kesalahan, lalu kita nasihati, wahai saudaraku, ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, jangan kamu lakukan lagi, tidak boleh begitu. Dan itu memang berasal dari hati kita, sehingga memberikan nasihat dan arahan-arahan yang baik kepada saudara kita muslim merupakan bahagian dari ketaatan hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba ibadillahi ilallahi ansahuhum liibadih. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling senang menasihati di antara mereka liibadihi, bagi hamba-hambanya Allah yang lain. Jika kita senang menasihati orang lain, maka berarti Allah Ta'ala cinta kepada kita. Bahkan kita tergolong dalam kelompok orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah kata terserah dia, kalau dia melakukan dosa dia juga yang masuk neraka, bukan saya. Gak boleh seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jika saudara kita sedang dalam bahaya, pasti kita akan berusaha untuk menyelamatkannya. Begitu juga saudara-saudara muslim seagama dengan kita, ketika ia melakukan dosa dan kesalahan yang berakibat di akhirat kelak dukhulun nar, dia bisa masuk neraka, maka karena kepedulian kita kepadanya, kita tegur dia, kita nasihati dia. Begitu semestinya. Tidak ada istilah cuek, tidak ada istilah apatisme, tidak peduli. Tidak ada lagi kalimat gamaham inya juan yang masuk neraka. Jangan lagi seperti itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu intisari yang ada di dalamnya adalah menasihati, menghendaki kebaikan kepada sesama muslim. Jangan anggap sepele. Intisari agama ada di situ. Dan kamu yang dinasihati harus berterima kasih kepada dia yang menasihati kamu.
Kenapa? Karena dia masih peduli kepadamu, karena dia perhatian kepadamu, dan itu bertanda bahwa dia sayang kepadamu. Ucapkan terima kasih banyak kamu telah menasehati saya. Andai kata kamu tidak menasehati saya, barangkali saya akan terjerumus dalam sebuah dosa atau kesalahan. Begitu semestinya. Jangan menjawab, kenapa kamu mengurusi saya? Terserah saya. Yang masuk neraka saya juga, bukan kamu. Kebalikan yang tadi ini. Salah juga seperti itu. Dia punya hak menasehati kamu karena kamu orang muslim. Andai kata kamu non muslim, urusan kamu. Kita tidak perlu menasehati kamu, kan begitu. Paling mengajak untuk memeluk agama Islam, itu adalah kewajiban dalam berdakwah. Tapi kalau menasehatinya dalam sesuatu kebaikan, sementara dia beda agama dengan kita, yaitu tidak ditekankan sebagaimana kita menasehati orang yang seagama dengan kita. Jadi begitu. Agama itu ad-dinu an-nasihah, adalah menasehati. Tentunya di dalam menasehati orang lain itu harus dengan adab. Jangan menasehati orang lain tetapi kita tidak menjalankan syarat-syarat nasihat. Bisa jadi jika syarat-syarat nasihat tidak terlaksana, nasihat yang kita utarakan kepada orang itu berubah menjadi cacian, berubah menjadi makian. Di antaranya adalah ketika menasehati orang lain, jangan di tengah-tengah keramaian. Ketika ada orang sedang keliru atau salah, jangan ditegur di tengah-tengah keramaian, karena itu sudah menyalahi adab nasihat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahah, wa man wa'adhahu ala niyatan faqad fadahahu wa syanah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menasihati saudaranya di dalam kesunyian, kesepian, artinya tidak di tengah-tengah keramaian, maka sungguh benar-benar orang itu telah menasihatinya. Wazanah, dan memperindah, menghiasinya. Waman wa'adhahu ala niyatan, dan barang siapa yang menegur atau menasehati saudaranya di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah keramaian, faqad fadahahu wa syanah, maka sesungguhnya berarti ia telah mempermalukan saudaranya itu dan mencoreng nama baiknya. Ketika ada orang keliru, kamu tegur belak-belakan di tengah-tengah orang banyak. Kamu salah kayak gitu. Belajar di mana kamu? Masa baca Fatihah kayak gitu? Orang-orang cengang semua melihat dia. Ini sama dengan mencela dia, bukan menasehati. Tunggu, lihat situasinya. Ketika orang-orang sudah pergi, beranjak bubar, tinggal dia sendirian, kamu datangi. Dan dianjurkan di dalam menasihati itu agar ada mubasatah terlebih dahulu. Mubasatah itu apa? Kita ajak bersenda gurau dulu, kalimat-kalimat yang enak dulu kita sampaikan, akrab dulu, baru di tengah-tengah dia sudah asyik dengan kita, sampaikan nasihat itu. Dan yang berikutnya, di antara syarat menasehati adalah birrifqi, dengan lemah lembut, wal hikmah, dan dengan hikmat. Begitu. Jangan kasar, jangan belak-belakan, kalau masih bisa dengan bahasa hikmah. Dulu Sayyidina al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain radhiyallahu anhuma, putra Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lewat bertemu dengan orang tua yang sedang berwudu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengamati orang tua yang sedang berwudu itu. Ternyata wudu orang tua tersebut salah.
Di dalam wudunya ada kekeliruan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merasa bahwa diri mereka masih kecil. Jika menegur orang tua ini, dia pasti tidak akan terima. Ya, kayak kita juga. Apabila menegur orang yang lebih tua usianya dari kita, biasanya orang yang lebih tua itu gengsi menerima nasihat dari yang lebih muda. Tidak jarang mereka mengatakan, lebih dulu saya makan garam daripada kamu. Terdahulu aku makan uyah pada ikam. Kan begitu biasanya. Tapi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dididik oleh orang tuanya, dididik oleh kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berdua mengerti bahasa hikmah. Apa kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang kala itu masih kecil? Dia mengatakan kepada orang tua itu, "Wahai syekh, wahai bapak." Ada apa kata bapak itu? "Maukah engkau menyaksikan kami berdua berwudu dan koreksi jika terdapat dalam wudu kami berdua kesalahan?" Kata orang tua tadi, dia merasa terhormat karena dijadikan dewan juri untuk menilai wudunya Al-Hasan dan wudunya Al-Husain. Bukan malah gengsi, malah merasa terhormat. Kata orang tua itu, "Baik, kamu dulu yang mulai." Sayyidina Hasan wudu. Dia berwudu sebagaimana wudu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Karena dia menyaksikan bagaimana ayahnya berwudu. Ayahnya menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dari kecil dia sudah dididik seperti itu. Al-Hasan berwudu dengan sempurna, sunnahnya dikerjakan, doanya dibaca, wudunya, rukun-rukunnya dikerjakan dengan sempurna sampai selesai. Orang tua itu langsung kagum melihat wudunya Sayyidina Hasan yang begitu sempurna. Mulai dari rukun-rukunnya sampai sunnah-sunnahnya, semua dikerjakan dengan bagus. Kagum dia. Kemudian setelah Sayyidina Hasan selesai berwudu, giliran Sayyidina Husain. Tentunya keduanya sama-sama seperguruan. Pasti wudunya pun sama-sama sempurna. Sehingga Sayyidina Husain wudu dengan indah. Rukun-rukunnya dilaksanakan dengan benar, sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan dengan benar dan sempurna. Maka orang tua itu kagum melihat keduanya. Dan dia introspeksi diri bahwa ternyata wudunya selama ini ada banyak kekurangan, ada kesalahan. Setelah menyaksikan wudunya Al-Hasan dan wudunya Al-Husain, maka orang tua itu langsung memuji dua anak itu. "Wahai anak, kalian berdua sangat hebat. Wudunya sangat sempurna. Saya yang keliru, saya yang salah. Terima kasih banyak." "Siapa kalian berdua wahai anak?" Kata Sayyidina Hasan, "Saya Hasan dan ini adik saya Husain. Kami berdua putra Ali bin Abi Thalib dan ibu kami Fatimah Zahra, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka orang tua itu langsung bertambah rasa kagumnya dan memeluk kedua cucu Nabi ini sambil menciuminya. "Terima kasih banyak, kalian berdua telah membenarkan wudu saya." Dengan bahasa hikmah seperti itu, orang tua itu langsung sadar diri. Andai kata Al-Hasan dan Al-Husain langsung menegurnya belak-belakan, "Pak, kakek, kamu salah wudunya." Pasti kakek itu akan mengatakan, "Tahu apa kamu? Anak kecil, bocah ingusan, lebih dulu saya makan uyah." Begitu kan? Tapi Al-Hasan Al-Husain dengan hikmah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajak manusia ini kepada Tuhanmu, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah. Pertama-tama dengan hikmah, itu yang paling penting. Baru bil mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kalau enggak mempan dengan bahasa hikmah, karena manusia itu kadar pemahamannya beda-beda. Ada orang yang cukup dengan sindiran dia sudah paham. Ada orang yang enggak bisa, enggak ngerti, harus dinasehati belak-belakan. Nasihati terang-terangan, tapi ingat dengan bahasa yang halus, lembut. Ada juga di antara mereka yang harus diajak dialog. Wajadilhum, silahkan kalian ajak mereka dialog, tapi billati hiya
ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan bertengkar, dialog aja. Kita mengemukakan dalil, dia juga mengemukakan dalil. Nanti mana yang paling kuat dalilnya? Begitu, enggak usah bertengkar. Kada usah baka kancangan urat gulu. Kan begitu. Dulu juga ada di sebuah daerah seorang raja. Dia bermimpi giginya patah semua kecuali satu yang masih tersisa. Akhirnya raja ini kebingungan tentang tafsir dari mimpinya. Dia pun mengutus salah seorang prajurit istana untuk mencari pakar ahli mimpi yang paling ahli. Prajurit itu mencari tahu tentang siapa yang paling pakar dalam mentafsirkan mimpi. Akhirnya ia temukan salah seorang guru yang memang ahli dalam menafsirkan mimpi. Dibawalah seorang guru ini ke istana. Lalu kemudian dihadapkan di hadapan raja. Raja bertanya kepadanya, apakah engkau pandai dalam mentafsirkan mimpi? Orang itu menganggukkan kepala dan mengatakan, insya Allah saya akan bisa mentafsirkan mimpi Paduka. Kata raja, saya bermimpi beberapa malam yang lalu bahwa semua gigi saya patah, hanya satu yang tersisa. Apa maknanya itu? Pakar ahli tafsir mimpi menjawab sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Dia mengatakan, wahai raja, itu pertanda buruk. Kenapa? Kata raja. Nanti semua keluarga raja akan mati, dibunuh dan dibantai, dan hanya raja yang hidup. Kaget raja mendengar itu, marah dia. Dia bilang, penjarakan orang ini. Masa mentafsirkan mimpi kayak gitu? Kasihan seorang syekh tadi dipenjarakan. Pancung lehernya, kata si raja. Besok pancung lehernya itu orang. Akhirnya tukang tafsir mimpi tadi dipancung besok harinya, meninggal. Maka raja menyuruh prajuritnya untuk mencari ahli tafsir mimpi yang lain. Padahal ini gurunya ahli tafsir semua yang ada di kampung itu. Akhirnya ada di antara muridnya yang mengacungkan tangan dan mengatakan, saya yang akan mentafsirkan mimpi raja. Semua teman-temannya memandang ke arahnya. Ada yang berbisik di telinganya, apa kamu ingin menjadi korban kedua? Guru kita sudah mati dipancung oleh raja, kamu ingin mati dipancung juga? Kata anak muda tadi, tenang, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Raja tidak akan memancung saya. Dan saya yakin raja pasti akan mengasih penghargaan kepada saya. Oh begitukah? Iya. Kamu bohong? Enggak, saya enggak mau bohong. Saya akan tafsirkan sesuai dengan mimpi yang dilihat oleh raja. Oh baik, silahkan. Akhirnya anak muda ini dibawa ke istana, dihadapkan kepada raja. Raja pun berkata kepadanya, kamu ahli tafsir? Insya Allah Paduka, saya akan tafsirkan mimpi Paduka. Ceritakan kepada saya, Paduka mimpi apa? Dia lebih santun bahasanya. Raja mengatakan, beberapa malam yang lalu saya bermimpi, semua gigi saya patah, ompong semua, kecuali satu yang tersisa. Apa maknanya itu? Pertanda apa? Kata ahli tafsir yang masih junior tadi, murid yang syekh meninggal di Panjung tadi, itu pertanda baik buat raja. Oh begitukah? Iya. Apa maknanya? Saya tidak sabar, saya ingin mendengarkannya. Kata anak muda tadi, di antara seluruh keluarga raja, yang paling panjang umur adalah raja. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya, kata raja. Kasih dia hadiah, kasih dia penghargaan.
Udah pulang dia banyak bawa hadiah. Dia datangi teman-temannya. Teman-temannya kagum. Loh, kok bisa? Ya sudah, inilah hasilnya. Wah, hebat kamu. Guru kita dipancung, dipenggal kepalanya. Kamu malah dapat penghargaan dari raja. Ya, inilah. Kamu bohong. Enggak, saya enggak bohong. Udah. Setelah beberapa waktu kemudian, ternyata di malam itu ada sekelompok kerajaan lain yang ingin menjatuhkan kekuasaan raja itu. Di saat mereka sedang tidur, raja tidur, keluarganya tidur, prajurit-prajurit di istana pun tidur, sedang dalam keadaan lengah, tidak dalam keadaan siaga, diserbu oleh pasukan kerajaan lain, sehingga semua yang ada di dalam istana dibantai habis-habisan. Termasuk anak istri raja, semuanya habis. Tetapi raja terbangun dari tidurnya dan sempat melarikan diri dari pintu belakang sehingga dia kabur ke arah hutan. Akhirnya semua keluarga raja dibantai habis, prajurit-prajurit banyak yang meninggal, dan istananya dikuasai oleh kerajaan lain tadi. Akhirnya raja tertunduk sendirian di bawah pohon di tengah-tengah hutan. Dia berpikir, betul juga kata ahli tafsir mimpi yang saya pancung dan hukum mati beberapa waktu yang lalu. Tapi betul juga kata anak muda itu. Gak ada yang salah, semuanya benar. Artinya ini kabar gembira buat saya. Iya, saya yang gembira sekarang. Anak istri keluarga semuanya dibantai habis, tewas, tidak ada yang tersisa. Dan di antara keluarga raja yang paling panjang umurnya adalah raja. Betul, memang saya yang masih hidup, semuanya meninggal. Ternyata raja bandingkan perkataan yang pertama dengan yang kedua, isinya sama, tidak ada yang beda, hanya cara penyampaiannya yang berbeda. Yang pertama tadi menyampaikannya blak-blakan, agak sedikit mengejutkan dan kasar, sehingga raja memahami ini adalah teror bagi dia, sehingga dipenjara dan dipancung, dihukum mati. Karena dia mengatakan, wah ini pertanda buruk ini, wah semua anak istri raja akan dibantai habis nanti, cuma raja yang selamat. Betul memang. Tapi yang kedua tadi juga betul. Di antara keluarga raja yang panjang umur adalah raja. Memang betul, dia yang paling banyak umur. Yang lain meninggal semua. Itulah cara penyampaian. Jadi kadangkala cara penyampaian itu juga penting. Harus dengan bahasa yang halus, harus dengan bahasa yang sopan. Jangan mengagetkan. Begitu cara menasehati orang, supaya nasihat kita diterima. Disebutkan hukiya anna rajulan akthara min syurbil khamri bisyam. Diceritakan ada seorang lelaki banyak mereguk minuman keras di negeri Syam. Fabalagha dzalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai berita tentang lelaki yang suka mereguk minuman keras itu ke telinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah. Fakatabalahu, maka Sayyidina Umar menulis kepada lelaki itu surat. Apa isinya? Sayyidina Umar mencegah dia, berhenti kamu, jangan minuman keras, nanti saya hukum. Begitu? Enggak. Isinya apa? Ayat Quran. Hamim, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Telah turun kitab dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ghafiridz dzanbi, Allah maha mengampuni segala dosa. Wa qabilit taubi, Allah menerima taubat hamba-hambanya. Syadidil iqab, di samping itu Allah juga keras azabnya. Dzitauli, ia maha memiliki keluasan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain ia. Ilaihil masir, hanya kepadanya tempat kembali. Itu saja isi suratnya, gak panjang lebar. Fatarakar rajulu al-khamra wa taba minha. Begitu dia terima surat dari Sayyidina Umar yang ringkas, yang hanya berisikan ayat Al-Quran tadi, langsung seketika itu lelaki tersebut meninggalkan untuk mereguk khamar, tidak mau lagi meminumnya, berhenti,
wa taba minha, dan ia pun bertaubat daripadanya. Luar biasa. Taubat akhirnya berkat nasihat Sayyidina Umar yang ringkas tadi, hanya membacakan potongan ayat Al-Quran, menulis potongan ayat Al-Quran dan dikirim kepada orang itu. Penting sekali dengan kalimat yang bagus. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ketika menyuruh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihimassalam untuk mendatangi Fir'aun, Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar. Faqula, katakanlah wahai Musa dan Harun, lahu kepadanya Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut, jangan kasar-kasar. La'allahu yatadzakkar, barangkali dia mau mengambil peringatan. Disuruh begitu. Yang disuruh Nabi Musa, Nabi Harun, utusan Allah. Yang ditegur adalah Fir'aun. Disuruh dengan qaulan layyina, bahasa yang lemah lembut. Makanya diceritakan bahwa ada seorang lelaki menegur Ma'mun, Khalifah Ma'mun. Ada juga yang mengatakan Harun ar-Rasyid. Lelaki ini menegur Harun ar-Rasyid. Dalam riwayat Harun ar-Rasyid, dalam riwayat lain Ma'mun. Sama khalifah yang juga keturunan Harun ar-Rasyid. Wa aghlaza alaih, lelaki itu menasihati dengan keras dan tegas. Faqala lahu, maka Ma'mun menjawab nasihat lelaki itu. Dia bilang, khairun minka wa'adha man huwa syarrun minni. Ada orang yang lebih baik dari kamu, wahai lelaki, menasehati orang yang lebih buruk dari saya, tapi nggak seperti ini. Kamu kasar, kamu keras, kamu kaku. Ada orang lebih baik dari kamu. Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapa kamu? Nabi Musa dan Nabi Harun lebih baik dari kamu. Menasehati orang yang lebih buruk dari saya. Siapa yang lebih buruk dari saya? Fir'aun. Dia ngaku Tuhan. Orang kafir ngaku Tuhan lagi. Saya muslim, mukmin. Allah Ta'ala menyuruh orang yang lebih baik darimu itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, menasehati orang yang lebih buruk dari saya, Fir'aun, dengan firman-Nya, faqula lahu qawlan layyina, dan kamu ucapkan, kamu katakan, wahai Musa dan Harun, kepada dia Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut. Nah, kamu bukan nabi, bukan rasul, kasar-kasar ngomongnya. Nah, bahasanya keras menasehati saya. Padahal saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Saya muslim, saya mukmin, walaupun saya bersalah, kata Ma'mun. Nah, ini adalah cara menegur orang, menasehati orang. Jangan kaku, jangan kasar, jangan keras. Kadangkala kelembutan itu lebih diterima, lebih menusuk ke hati daripada kekerasan. Dulu ada seorang faqih menegur seorang lelaki yang sedang membuka aurat, membuka pahanya. Ahli fikih ini melihat ada orang membuka paha, laki-laki membuka paha, kan aurat itu, walaupun sesama lelaki, paha tetap aurat. Jangan kira kita sesama lelaki lalu bebas begitu. Tetap ada batasan-batasan. Iya. Kita lelaki, teman kita lelaki, batasan aurat dari pusar hingga lutut tetap wajib ditutup. Jangan mentang-mentang sama-sama lelaki lalu pakai celana pendek. Ya, nggak boleh. Aurat. Nah, seorang yang faqih ini melihat ada lelaki yang sedang pakai celana pendek, pahanya kelihatan, masuk ke dalam kamar mandi. Lalu kemudian setelah lelaki itu keluar, ahli fikih ini langsung menyenggol orang yang membuka auratnya tadi dengan kakinya. Artinya kasar begitu menegurnya.
Dia senggol dengan kakinya dan dia mengatakan, "Ghatti fakhidaka ya qalilad din." Dia senggol dengan kakinya sambil mengatakan, "Tutup pahamu wahai orang yang tidak mengerti agama. Wahai orang yang minim pengetahuannya terhadap agama." Digitukan. Akhirnya apa? Fanaza'al mi'zara min wasatihi waramahu. Karena ditegur seperti itu, akhirnya dia telanjang aja sekalian. Marah dia. "Hah? Kamu bilang saya Qaliluddin? Nih, saya sekalian telanjang. Mau apa kamu?" Hah? Diselajurakannya langsung sarik. Ya begitu, kasar soalnya. Kasar. Disenggol pakai kaki, disuruh tutup aurat, dikata-katai lagi, "Kamu gak punya agama kamu ini. Gak paham sama sekali dengan ilmu agama." Aurat dibuka, ya langsung telanjang dia sekalian. "Nih, mau apa kamu?" Diselajurakannya. Akhirnya apa? Lalu ada orang yang menyaksikan itu. Kebetulan dia ini orang yang ahli hikmah, orang yang bijak. Melihat lelaki itu telanjang, dia datangi. "Ya akhi, anta min dzawil muru'at." Wahai saudaraku, kamu ini termasuk orang yang terhormat, memiliki reputasi. Nanti kalau ada orang lewat melihat kamu telanjang, maka orang-orang akan mengata-ngatai kamu. Kasihan, kamu ini orang terhormat, nggak pantas begini. "Oh iya ya, betul juga kata kamu. Nanti kalau saya kelihatan orang, nanti orang mengata-ngatai saya macam-macam ya." "Iya, kamu kan orang terhormat." Mendengar kalimat orang terhormat, dia merasa terhormat betulan. Akhirnya dia pakai lagi celananya dan dia rapikan lagi sarungnya. Nah begitu. Tapi kalau dengan bahasa kasar seperti tadi, bisa diselajurakan orang. Nah, jadi penting di dalam menasihati itu untuk menjaga adab-adabnya, memilih bahasa yang bagus dan dengan hikmat, kemudian menghindari kekerasan, harus dengan cara lemah lembut. Itu termasuk ketaatan hati. Kemudian wasakha'u dan sakha. Sakha itu adalah dermawan. Dermawan itu bawaan dari hati, dari ketaatan hati. Karena kita peduli dengan orang yang lemah, dengan kaum du'afa. Di saat mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka perlukan, entah itu makanan ataupun pakaian, maka kita prihatin, lalu kita terpanggil untuk berbagi kebaikan kepadanya, memberi uang, memberi pakaian, atau memberi makanan. Itu sakha berasal dari hati. Sifat dermawan itu berasal dari hati, ketaatan hati. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang yang memberikan sebahagian hartanya dan dia bertakwa, maka kami akan mudahkan kepada dia untuk mencapai kemudahan. Orang yang dermawan akan Allah Ta'ala permudah segala urusannya. Orang yang pemurah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan dan lapangkan rezekinya. Itulah orang yang sahih. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minasyaitan, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Semua orang senang sama dia karena dia dermawan dan dia dekat dengan surga, jauh dari syaitan, jauh dari neraka. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang yang pelit, orang yang kikir, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan dengan kebaikan. Ada yang mengatakan al husna di sini adalah al jannah, surga.
nggak percaya dia dengan surga atau balasan yang baik dari Allah. Nggak percaya dia jika dia mengeluarkan hartanya akan dibalas oleh Allah. Dia merasa ketika dia menyumbang, ketika dia bersedekah, hartanya akan berkurang, hartanya akan habis. Ini kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan Allah. Sudah pelit, nggak percaya lagi dengan janji-janji Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit baginya segala jalan. Kami akan hantarkan dia kepada kesulitan, kata Allah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan dapat menyelamatkannya apabila kelak dia celaka, wal'iyadzu billah. Ini orang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minasyaitan, qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang gak ada yang suka sama dia. Jauh dari manusia dan jauh daripada surga. Dia justru malah dekat dengan syaitan dan dekat dengan neraka. Wal'iyadzubillah. Ini adalah pilihan. Ayo, kita mau milih yang tipe orang yang menjadi orang yang dermawan, atau kita memilih tipikal orang yang pelit tadi. Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau mau dipermudah segala urusan, dilancarkan segala usaha, dan diluaskan rezeki, dekat dengan Allah, disukai oleh manusia, dekat dengan surga, jauh dari syaitan dan neraka, jadilah orang dermawan. Di antara syarat seseorang itu menjadi walinya Allah, dia harus punya sifat sakha, sifat dermawan, tidak takut miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana ajwad minar rihil mursalah. Nabi Muhammad itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya beliau itu cepat sekali memberikan harta miliknya dan berbagi kepada kaum du'afa lebih cepat daripada angin berhembus. Dan wa yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Nabi itu memberikan pemberian seperti orang yang tidak pernah takut dengan kefakiran. Karena beliau tidak cinta dengan dunia. Itu dari mana? Dari ketaatan hati. Itu pilihan kita. Atau mau jadi orang yang pelit, dirumitkan segala urusannya, kemudian jauh dari Allah, jauh dari manusia, orang gak ada yang suka, jauh daripada surga, dekat dengan syaitan, dekat dengan neraka, wal'iyadzubillah. Ada dulu orang pelitnya, na'udzubillah, itu pelitnya luar biasa, sampai-sampai ketika bertemu dengan orang dia tutup matanya sebelahnya. Loh, kenapa? Kalau ngomong sama orang tutup matanya sebelah. Apa? Ketika ditanya, kenapa kamu kalau berhadapan dengan orang matanya ditutup sebelah? Dia bilang apa? Sayang, mata yang satunya, cukup satu saja. Iya, kita hemat mata yang satunya. Dari saking pelitnya sampai matanya saja dia nggak mau memandang kedua-duanya. Apa dia bilang? Kan cukup satu saja. Kalau dua-duanya mubadzir, mending satu aja kita ngomong begini. Dari saking pelitnya, na'udzubillah. Iya. Ada manusia yang kayak gitu. Pelitnya, na'udzubillah. Nah, orang yang seperti ini nggak bakalan bisa menghormati tamu. Karing ngerakungan, mun beelang lon orang main. Hambar liur. Na'udzubillah. Gak akan jadi wali yang kayak gitu. Gak akan jadi wali. Karena di antara syurutul wilayah as-sakha. Di antara syarat seseorang itu menjadi wali adalah sakha. Sakha, dermawan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Maksudnya yang layak bagi zat Allah Ta'ala dan bisa kita tiru. Akhlak yang layak bagi zat Allah dan bisa kita tiru. Di antaranya apa? Al-Karam. Allah Ta'ala itu di antara asma'nya adalah Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Ada juga di antara asma'nya Al-Jawad, yang maha dermawan. Nah, kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Berusaha jadi yang pemurah, berusaha jadi yang dermawan. Begitu. Takhallaqu bi akhlaqillah.
Kemudian wa husnudzan, dan berbaik sangka. Ini juga termasuk ketaatan hati. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang lain. Harus berbaik sangka. Selama tidak ada qarinah, tanda-tanda bahwa orang itu memang bersalah. Kalau ada qarinah lain lagi. Artinya selama tidak ada kepastian dan tanda-tanda orang itu bersalah, kamu tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Wajib untuk berprasangka baik. Contohnya, kalau seandainya ada orang mondar-mandir di depan rumah kita, kadang ke arah sana, kadang ke arah sana, mondar-mandir, kita jangan prasangka buruk kepada orang itu. Barangkali dia sedang mencari barangnya yang hilang. Mungkin HP-nya kececer, atau mungkin kuncinya kececer di jalanan. Begitu. Ini masih bisa kita berprasangka baik kepada orang itu. Karena tidak ada qarinah atau tanda-tanda yang mencurigakan, hanya sekedar mondar-mandir. Ini wajib kita untuk husnudzon, berprasangka baik. Tapi kalau orang itu sudah masuk ke rumah kita tanpa pamit, tanpa permisi, habis itu ngambil TV kita, lalu kita berprasangka baik, itu namanya kamu bego. Ya, udah prasangka baik aja. Mungkin dia mau minjem TV kita, mungkin dia mau nyerpis TV kita. Ini bahlul. Ini yang dimaksud dengan husnudzan fi ghairi mahallihi duhkatun lisyaitan. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad, berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu adalah bahan tertawaan setan. Diketawakan setan kita. Kalau berprasangka buruk, berprasangka baik bukan pada tempatnya. Jadi berprasangka baik bukan pada tempatnya itu jadi tertawaan setan. Begitu. Jadi ada batasan-batasannya. Selama ini masih bisa kita berprasangka baik, maka tidak boleh kita berprasangka buruk. Tapi kalau sudah melampaui batas, ya kamu harus pintar, harus cerdas, gitu. Husnudzan. Di dalam sebuah riwayat yang biasa diulang-ulangi oleh guru kita dulu, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau di dalam ceramahnya jarang sekali meninggalkan hadis ini. Kata beliau, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr su'udz dhanni billah wa su'udz dhanni bi ibadillah. Ada dua macam, ada dua hal, tidak ada kebaikan di atas keduanya, yaitu berprasangka baik dengan Allah dan berprasangka baik dengan hamba-hamba Allah. Ada dua hal yang tidak ada keburukan di atas keduanya, yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Itu sering disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Luar biasa, jarang ketinggalan ceramah beliau di dalam menyampaikan tausiahnya akan hadis yang tadi kita dengar. Begitu beliau menyampaikan. Berprasangka baik kepada Allah artinya kita jangan menyangka yang tidak-tidak dengan takdirnya. Teruslah berprasangka baik dengan takdir Allah Ta'ala. Kenapa Allah menjadikan saya seperti ini? Oh, mungkin ada hikmah di balik itu. Begitu. Jangan protes dengan takdirnya Allah. Jangan protes dengan keputusan Allah. Terus berprasangka baik. Nah, jangan berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk, akhirnya nanti keburukan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, aku berikan kebaikan untuknya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka aku juga akan berikan keburukan kepadanya. Tergantung dianya kepada saya. Bagaimana berprasangka. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk.
Ingat, selalu berprasangka baik dengan Allah Ta'ala, jangan berprasangka buruk. Kadangkala kita itu kebanyakan berprasangka buruk dengan takdir Allah, akhirnya keburukan itu terjadi. Seperti banyak kasus yang dialami oleh pengantin-pengantin itu. Apa katanya? Kalau kita tidak menyiapkan sesajin, nanti mempelai wanitanya kesurupan. Kesurupan betul. Kamu yang prasangka buruk sama Allah Ta'ala. Coba jangan ada prasangka yang tidak baik itu. Insya Allah nggak terjadi apa-apa. Walaupun tidak pakai sesajin-sesajinan. Kamu prasangka buruk duluan. Iya. Sakitnya kepalaku, sakitnya aku, mati juga sudah mati. Mati betul nanti kamu. Kamu ngomongnya kayak gitu. Iya. Coba senyum-senyum aja, bawa zikir, bawa salawat, ya Allah. Mungkin ini menghapus dosa-dosa saya, ya Allah. Gitu. Alhamdulillah kamu kirim penyakit ini. Barangkali ini adalah sebab saya diampuni segala dosa-dosanya. Begitu. Insya Allah betulan dosa kamu diampuni sama Allah. Jangan mati juga undane sakit bar mati kamu nanti. Yang prasangka buruk sama takdirnya Allah Ta'ala. Jadi harus berprasangka baik. Husnudzon itu tidak akan pernah mengecewakan pelakunya. Walaupun tidak sesuai dengan yang disangkanya. Dulu ada sebuah makom diyakini makom wali. Jadi setiap kali ada orang yang punya hajat berziarah dan bertawassul di makam itu, selalu hajatnya dikabulkan sama Allah, dan itu bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu kemudian ada seorang syekh alim, dia ingin berziarah ke makam orang soleh, maka warga setempat menunjukkan untuk ziarah ke kubur itu. Ketika si syekh menziarahi makam dan kubur itu, dia melihat sesuatu hal yang aneh. Karena makom itu tidak menghadap kiblat. Kata syekh, benar ini makom wali. Ya kami juga tidak tahu persis, tapi kami yakin, kami warga setempat yakin ini makom wali. Kata si syekh, kalau memang ini makom walinya Allah, wajib bagi kita untuk menggalinya dan mengarahkannya ke kiblat. Kasihan kan, masa orang soleh meninggal dikuburkan tidak menghadap kiblat. Kan di antara sebab-sebab bolehnya dibongkar makom adalah litaujihihi ilal qiblah, untuk mengarahkannya ke arah kiblat. Jadi bagaimana? Ayo musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita bongkar saja dan kita arahkan ke kiblat. Lagi pula ini orang soleh kan, wali kan. Kalau orang soleh wali biasanya jasadnya tidak hancur. Oh, akhirnya setelah musyawarah semua tokoh setempat setuju agar makam itu dibongkar dan jenazahnya dihadapkan ke kiblat. Karena ini wali, orang soleh. Nanti orang-orang kampung berdosa semua kalau tidak dilakukan sesuai dengan syariat. Baik, akhirnya semua sepakat untuk membongkar makam itu. Dibongkarlah makam tadi. Dibongkar, begitu sampai ke dasar makam, ternyata mereka temukan tulang belulang. Bukan sosok jenazah, tapi tulang belulang. Dan yang lebih ironisnya lagi, tulang belulang itu bukan tulang belulang manusia, tapi tulang belulang keledai. Keledai, tahu keledai kan? Binatang yang seperti kuda, tapi kecil, bukan kedelai. Kalau kedelai kacang. Iya, keledai. Kaget semua. Hah? Keledai, semua ngeliat keledai. Jadi selama ini kita ziarah ke makam keledai, bukan ke makam wali. Iya, keledai ternyata. Pantas ketika dikubur tidak menghadap kiblat, binatang. Tapi kata mereka, hajat kami kabul. Itu karena prasangka baik kalian. Karena husnudzon yang ada di dalam hati kalian, maka Allah Ta'ala tuluskan prasangka baik itu yang ada di dalam hati kalian. Akhirnya hajat kalian tetap dikabulkan oleh Allah berkat husnudzon tadi. Jadi kadangkala kita ziarah ke makam seseorang yang bukan wali, tapi kita prasangka baik, Allah kabulkan hajat kita, bukan karena makamnya, tapi karena prasangka baik kita itu. Bahkan Syekh Ali Al-Khawwas, gurunya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mengatakan, kam min dharihin yuzar wa sahibuhu finnar.
Betapa banyak kuburan yang diziarahi ternyata penghuninya disiksa di neraka. Tapi kok yang penziarah-penziarah ini kabul saja hajatnya karena prasangka baiknya, bukan karena ini kubur. Banyak yang kayak gitu. Bahkan kuburan palsu tadi aja bisa kabul hajat. Bahkan kuburan keledai sih bisa kabul hajat. Berkat apa? Prasangka baik orang yang menziarahinya. Makanya orang yang berprasangka baik itu tidak akan pernah kecewa, walaupun tidak sesuai dengan prasangkanya. Guru saya pernah cerita, ulun dulu pernah mondok di situ Bondo. Guru ulun itu orang Madura dulu, guru Nahu. Beliau orang Madura, Masya Allah, akhlaknya baik. Kata beliau cerita, dulu saya pernah dengar di Madura sana katanya, ada orang yang ahli pegulat. Apa orang sekarang ini MMA gitu ya, ahli pegulat. Setiap kali gulat dia selalu menang. Kata guru saya cerita. Akhirnya anak-anak muda banyak yang fans sama dia, banyak yang senang sama dia. Mereka kemudian berkunjung ke rumah bapak pegulat ini. Begitu sampai di sana, mereka bertanya, "Pak, kami pecinta berat Anda, dan kami sering menyaksikan Anda bergulat, dan Anda selalu menang." "Iya, memang betul." "Apakah ada doa bacaannya? Kalau ada, mohon berbagi dengan kami." Kata pegulat tadi, "Ada bacaannya, ada doanya. Setiap kali saya mau bergulat, saya baca doa itu dan saya selalu menang." "Oh, kalau gitu bubuhan kami minta doanya. Apa? Nyaman kami catat." "Sebentar," kata dia, "saya akan langsung bawakan bukunya. Saya beli di pasar dulu. Kumpulan doa-doa. Pakai tulisan Arab Melayu. Orang Jawa bilang Arab Pegon." "Oh, mana Pak doanya?" "Nih doanya." Tulisannya situ doa akikah. Tapi bapak ini bacanya doa akekeh. Kekeh itu bahasa Maduranya berantem, carok kata mereka. Dia salah baca doa akekeh, doa carok, doa berantem. Nah ini doa akekeh ini yang saya baca. Isinya Allahumma inna hadhihi aqiqatu fulan bin fulan. Ya ini nih saya baca. Karena berhubung anak-anak muda itu ada yang pernah mondok, dia lihat bukunya, dia baca doa akikah. "Pak, maaf ya, ini bukan doa carok. Itu akikah, bukan kekeh, akikah." Akikah nyembelih kambing buat anak yang baru lahir. "Oh, itu ya. Saya nggak tahu. Ini bacaannya doa akikah, bukan kekeh." Saya nggak tahu, saya kira itu doa akekeh. Berantem carok. Ya nggak tahu ya, selama ini saya baca doa ini, nggak ada yang lain. "Oh begitu ya, kalau gitu saya nggak jadi minta, sebab ini doa akikah." "Oh ya sudah," kata bapak tadi. Sudah. Pas suatu saat bapak ini mau gulat, dia baca lagi doa akikah tadi, tapi hatinya sudah tidak yakin lagi, karena dia tahu bahwa ini doa akikah bukan doa carok. Dia baca Allahumma inna hadhihi aqiqatu fulan bin fulan fataqabbalha minhu. Akhirnya apa? Pas berantem gulat kalah dia, nggak menang lagi. Ternyata selama ini dia menang, baca doa akikah, hatinya yakin, prasangka baik bahwa ini doa untuk gulat. Setelah dia tahu bahwa itu bukan doa untuk gulat, bukan doa untuk berantem, tetapi doa untuk akikah, akhirnya keyakinannya luntur. Prasangka baiknya kepada Allah dalam doa itu tidak ada lagi. Kalah akhirnya, nggak menang lagi. Itulah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan kabulkan. Tapi kalau kita prasangka buruk, maka keburukan itu akan kita dapat. Wal iyadzu billah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau baik aku akan kabulkan dan tuluskan kebaikan itu sesuai prasangkanya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan itu pula yang akan aku berikan kepadanya. Wal iyadzu billah. Nah, di sini kita harus selalu berbaik sangka. Itu termasuk ketaatan hati, baik kepada Allah atau kepada hamba-hambanya. Wa ta'zimu sya'airillahi
Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang menta'zim atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab.